Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esterina Tridewi. Saya dari kelas E dengan NIM terakhir 198. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis saya untuk PT dan perusahaan yang saya pilih, yaitu perusahaan PT Marifood Putra Kencana. Di mana di sini saya akan menganalisis kondisi internal dan juga eksternalnya menggunakan tools SWT dan juga Pestel. Mari kita lanjut untuk bagian penjelasannya. Baik, PT Marifood Putra Kencana ini merupakan perusahaan yang fokus di bidang manufaktur industri makanan dan minuman. Jadi mereka itu memproduksi makanan dan minuman dengan harga miring, namun dapat memberikan kualitas yang baik. Jadi perusahaan ini dulu pertama kali dilakukan pada bulan Oktober 1995 untuk produksinya di Semarang. Waktu itu masih menggunakan cara tradisional, namun dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi, mereka sudah mulai menggunakan teknologi yang lebih modern. Nah, untuk visi dan misi sendiri melalui hasil wawancara, di sini PT Marifood tidak menjelaskan bahwa mereka memiliki visi misi yang tertulis. Namun tentunya dari PT Marifood sendiri menjelaskan bahwa ada capaian khusus, capaian sendiri yang mereka jadikan target dalam keberhasilan perusahaan ini, di mana mereka mengedepankan soal kebijakan mutu serta halal yang menjadi tujuan ataupun acuan perusahaan. Lalu sejauh ini apa saja visi dan misi dari PT Marifood yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang logistik. Jadi jelas mempengaruhi, terlebih perusahaan itu sudah menggunakan ISO 22000 dalam keamanan SOP bahan baku. Lalu untuk jangka panjang visi dan misi perusahaan yang diterapkan dalam aktivitas operasional sehari-hari, apakah sudah memumpuni para karyawan ataupun para petinggi di PT Marifood? Menurut mereka jawabannya adalah tentu saja, karena acuan dari kebijakan mutu dan halal merupakan prioritas seluruh karyawan maupun petinggi. Nah, lalu saya mencoba untuk menganalisis berarti apa sih tujuan dan juga sasaran perusahaan PT Marifood sendiri. Nah, saya mendapatkan bahwa tujuan dari PT Marifood sendiri ini tuh mereka memiliki fokus untuk menjamin kepuasan pelanggan. Terus yang kedua, menghasilkan produk pangan yang aman, bermutu dan juga halal. Lalu yang ketiga, menjaga keberlanjutan usaha melalui kepatuhan regulasi. Itu dibuktikan dengan mereka sudah memiliki ISO 22000, BPOM dan juga halal. Lalu untuk sasarannya, di mana di sini dapat dilihat bahwa mereka sudah memiliki tujuan yang diterjemahkan dalam sasaran operasional yang lebih konkret. Jadi apa saja? Yaitu pertama, mereka sudah menerapkan SOP yang ketat untuk seluruh proses produksi dan juga proses logistiknya. Terus yang kedua, mereka itu sudah memiliki pengendalian resiko keamanan dari bahan baku hingga distribusinya. Yang ketiga, mereka tuh sudah menjaga konsistensi kualitas produk di setiap shift kerjanya. Yang keempat, efisiensi biaya produksi melalui teknologi, di mana mereka mencoba untuk menggunakan alat-alat yang memang digunakan dan juga paling berfungsi dalam proses produksinya sendiri. Begitu. Lalu di sini saya mencoba untuk menganalisis keberhasilan perusahaan, di mana di sini ada 3 analisis. Yang pertama, keberhasilan operasional, keberhasilan pasar, dan juga keberhasilan strategi. Di mana pada keberhasilan operasional, di sini mereka sudah bisa mengimplementasikan ISO 22000. Yang kedua, sistem pengawasan yang berlapis, di mana terdapat room leader, cashier, kepala shift, dan juga CCTV. Nah, yang ketiga itu SOP berjalan konsisten meskipun volume produksi meningkat. Nah, lalu pada aspek keberhasilan pasar, menurut hasil wawancara, mereka ini sudah memiliki kurang lebih 15 brand dengan Marimas sebagai produk unggulannya. Lalu Marimas itu dikenal luas dengan harga terjangkau dengan harga dan varian asal yang banyak juga. Lalu untuk keberhasilan strategis, mereka sudah bisa investasi teknologi atau laser printing, berhasil menekan biaya operasional. Terus untuk cost produksi dikendalikan untuk menjaga efisiensi. Jadi dari segi keberhasilan strategis, ini adalah 2 hal ini yang mereka berikan dari hasil wawancaranya. Nah, lalu kita berpindah untuk analisis tools atau analisis SWOT, di mana untuk strength atau kekuatannya mereka tuh sudah memiliki sistem mutu yang halal dan kuat.
untuk brand Marimas sendiri itu juga sudah dikenal luas, lalu teknologinya sudah modern, lalu SOP dan pengawasannya ketat. Nah, lalu pada weakness-nya apa saja sih kekurangan dari perusahaan ini? Yang pertama, mereka tuh masih memiliki ketergantungan pada pemasok bahan baku. Jadi mereka ini belum adanya um, kerjasama selain dari pemasok utama. Jadi mereka perlu, menurut saya pribadi, mereka perlu adanya tambahan kerjasama dengan mitra-mitra yang lainnya. Terus yang kedua, investasi teknologi membutuhkan biaya yang besar. Nah, dikarenakan mereka beberapa masih menggunakan produk-produk modern yang hanya difokuskan untuk produksi yang utama saja. Jadi mereka pribadi berpikir bahwa investasi teknologi itu membutuhkan biaya besar. Jadi mereka masih menekankan dengan menggunakan teknologi yang paling efektif saja. Yang ketiga, ketergantungan pada kepatuhan SDM. Nah, lalu untuk opportunities atau peluang di sini, maaf terlihat saya fokuskan di sini adalah pasar produk halal terus tumbuh. Terus yang kedua, perkembangan teknologi produksi. Yang ketiga, loyalitas konsumen terhadap brand. Kenapa saya memilih 3 hal ini? Karena dapat dilihat dari hasil wawancara juga bahwa produk mereka ini sudah halal dan juga sudah BPOM, di mana hal ini menjadi poin utama dan juga sangat memiliki peluang karena di Indonesia sendiri merupakan negara mayoritas beragama muslim dan membutuhkan brand yang halal. Jadi ini tentunya sangat berpotensi dan berpeluang untuk PT Marimas sendiri. Yang kedua, perkembangan teknologi produksi, dan yang ketiga, kenapa loyalitas konsumen, karena dari Marimas sendiri sudah memiliki branding yang bagus dan juga sudah dikenal oleh masyarakat luas. Nah, lalu untuk threats atau ancamannya, di sini saya meng-highlight 3 hal, di mana perubahan regulasi. Karena yang kita tahu bahwa bagaimanapun juga setiap periodenya akan ada perubahan regulasi dari pemerintah yang mengatur soal perdagangan dan juga produksi, dan tentunya PT Marifood pun merasa bahwa mereka selama ini juga mengalami perubahan dan juga perlu untuk terus adaptasi dengan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan. Lalu ada gangguan distribusi seperti cuaca dan juga banjir. Dan yang ketiga, ada persaingan industri minuman serbuk dari brand yang lainnya. Makanya dari PT Marimas sendiri berusaha untuk terus mengimprove dan juga terus untuk mencari tahu peluang dari produk yang mereka hasilkan. Nah, lalu untuk analisis eksternal sendiri, di sini saya menggunakan analisis PESTEL, yaitu politik, legal, ekonomi, sosial, teknologi, dan juga environmental. Dimana untuk politik sendiri saya melihat bahwa regulasi BPOM, ISO, dan sertifikat hal itu sudah mereka miliki. Yang kedua itu adanya tenggat waktu penyesuaian regulasi atau memberi ruang adaptasi, dimana mereka ini tuh sudah bisa untuk setiap ada perubahan dan adaptasi, mereka mempunyai waktu sendiri untuk penyesuaian tersebut. Lalu untuk ekonominya, mereka itu sudah bisa untuk menekan biaya efisiensi produksi yang tadi saya jelaskan soal mesin-mesin mereka gunakan. Terus mereka tuh juga sudah menginvestasi teknologi dengan perhitungan ROI. Terus yang ketiga ada sosial, yaitu mereka perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan aman. Karena bagaimanapun juga, jika mereka sudah membranding bahwa mereka itu produk yang halal dan juga aman, mereka juga perlu mengedukasi dan meningkatkan kesadaran bahwa produk halal dan aman itu penting loh di masyarakat, supaya mau tidak mau juga brand mereka itu bisa terangkat oleh statement tersebut. Lalu dari hal teknologi, di mana mereka perlu ada perkembangan teknologi produksi lain dan juga otomatisasi, karena bagaimanapun juga dengan pertumbuhan dan juga improvisasi yang mereka inginkan, mereka juga perlu ada mitigasi risiko untuk perkembangan zaman yang pastinya mereka memerlukan kuantitas produksi dan juga kualitas yang lebih baik lagi, yang itu dapat didukung oleh teknologi. Nah, terus lalu dari segi environmental atau lingkungan, di mana mereka masih memiliki resiko banjir dan cuaca yang mempengaruhi distribusi bahan baku. Untuk hal ini mereka masih belum bisa menanggulangi untuk hal ini. Nah, jadi kesimpulan dari yang saya dapat bahwa PT Marifood ini sebenarnya berhasil menerapkan strategi bisnis yang terarah meskipun tanpa visi misi dan formal. Jadi kekurangannya adalah di visi misi pun mereka belum ada visi misi yang tertulis. Namun kebijakan mutu dan halal berperan sebagai fondasi strategis yang mengarahkan keputusan logistik, produksi, dan pengembangan bisnisnya. Jadi melalui pemanfaatan teknologi sendiri, inovasi produk, serta pengenalan risiko eksternal, perusahaan PT Marifood ini mampu menjaga daya saing dan mencapai kinerja di atas rata-rata industri. Baik, segitu yang dapat saya jelaskan mengenai PT Marifood ini. Saya harap apa yang saya jelaskan ini dapat berfungsi dan juga dapat memenuhi penugasan dari mata kuliah strategi bisnis logistik ini.
Terima kasih.